Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Pirlangga dari Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan benda tegar. Apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan benda tegar? Jadi, benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Nah, yang sebenarnya itu benda tegar itu suatu model idealisasi. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana suatu benda dalam keadaan tidak bergerak, translasi, dan rotasi. Artinya, jika awal suatu benda diam, maka benda tersebut akan cenderung untuk diam. Syarat dari kesetimbangan benda tegar yaitu translasi, di mana sigma F sama dengan 0, yang artinya benda itu tidak bergeser. Jumlah gaya searah dengan sumbu X sama dengan 0, atau jumlah gaya searah sumbu Y sama dengan 0. Yang kedua adalah rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Benda itu tidak berputar, jadi jumlah torsi atau jumlah momen gayanya itu 0. Kesetimbangan benda dibagi menjadi 3. Yang pertama jenis stabil, di mana sesaat setelah gaya luar dihilangkan maka bergerak kembali ke posisi awal. Titik beratnya bergerak dan naik. Yang kedua jenis labil, di mana setelah sesaat gaya luar dihilangkan maka tidak kembali ke posisi awal. Titik beratnya bergerak dan turun. Kemudian yang ketiga jenis netral, di mana setelah sesaat gaya luar dihilangkan maka tidak berpengaruh dan titik beratnya tetap. Selanjutnya kita akan membahas soal, perhatikan gambar di bawah ini. Balok AB sama dengan 5M, BZ sama dengan 1 meter, Z artinya titik berat balok. Jika berat balok 100 Newton, berat beban C adalah. Langkah yang pertama kita tinjau batang ini bahwa di ujung A tetap, yang bergerak bebas itu B. Artinya bisa bergerak ke atas dan bisa bergerak ke bawah. Kemudian kita tuliskan dulu gaya-gaya karena di titik Z adalah titik beratnya, maka konsentrasi gaya berat itu yang bekerja. Misalkan 100 Newton sebenarnya ada distribusinya, di mana distribusinya paling banyak di pusat massa yang disebut dengan titik berat. 100 Newton ini terdistribusi ke seluruh benda. Kemudian kita perhatikan di ujung memiliki katrol, di mana gaya tegangan tali berlawanan arah bekerja pada katrol, yang arah ke atas bekerja pada benda. Gaya-gaya yang bekerja pada benda ini memungkinkan benda bergerak pada rotasi. Kenapa? Karena ujung A ini seimbang dan B bebas, maka persamaan yang kita gunakan yaitu sigma torsi sama dengan 0. Dalam keadaan setimbang, di mana tergantung pada sistemnya, karena gaya-gaya yang bekerja cenderung ke torsi, maka kita gunakan sigma torsi sama dengan 0. Karena di sini ada 2 gaya, maka torsinya ada 2. Jika putarannya ke arah jarum jam, maka arah torsinya ke atas atau positif. Maka dapat kita tulis T1 ditambah T2 sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan rumusnya, yaitu T dikali 5 min W dikali A sama dengan 0. Mengapa dia min? Karena W berlawanan arah jarum jam, maka W adalah negatif. Kita tuliskan T dikali 5 min W dikali A sama dengan 0. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 5 dikali T min 100 dikali 4 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan lagi 5 kali T 100 dikali 4 sama dengan 400 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan lagi T 400 dibagi 5 sama dengan 80. Maka berat beban C yaitu 80 Newton. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.